Hai semuanya, kali ini aku akan nyeritain tentang sepasang suami istri berjuang untuk mempertahankan pernikahan sampai menyadari bahwa ternyata keduanya diam-diam bekerja sebagai pembunuh. Kini tugas mereka adalah satu untuk membunuh satu sama lain. Mau tahu cerita lengkapnya seperti apa? Yuk simak ceritanya. Tapi sebelum lanjut, untuk mendukung channel ini terus bikin video, jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update video seru-seru lainnya. Awal cerita, kita akan diperlihatkan sepasang suami istri bernama Mr. and Mrs. Smith yang sedang melakukan wawancara mengenai kehidupan rumah tangganya, sampai ke pertanyaan kapan mereka bertemu, dan mereka menceritakan awal pertemuan mereka berdua. Berada di Bogota, negara Kolombia, terlihat suasana yang sedang ricuh dengan banyaknya polisi di sekitar sana. Ada Mr. Smith sedang santai menikmati minuman di sebuah bar. Seorang polisi lalu mendatanginya dan bertanya dengan bahasa Kolombia. Lalu Mrs. Smith muncul dengan beberapa polisi yang sedang menanyainya. Untuk menghindar dari polisi, Mrs. Smith yang melihat Mr. Smith berpura-pura menjadi pasangan dan pergi meninggalkan polisi-polisi itu. Malam harinya, Mr. dan Mrs. Smith makan malam bersama, menari hingga tidur bersama. Sampai keesokan harinya, Mrs. Smith terlihat bangun di atas tempat tidur dan disambut oleh Mr. Smith yang membawakan sarapan. Sampai mereka berdua dimabuk cinta lagi. Di tengah kota, Mr. dan Mrs. Smith terlihat berada di sebuah taman bermain. Mereka berdua mencoba permainan tebak-tebakan. Ketika Mrs. Smith menembak pertama namun tidak mendapat apa-apa, Mr. Smith mencoba dan mendapatkan hadiah boneka kecil. Namun Mrs. Smith tidak mau kalah dan mau mencoba lagi. Alhasil dia mendapatkan boneka yang lebih besar. Di sebuah tempat olahraga tinju, Mr. Smith sedang sparring dan ditanya oleh salah seorang temannya bahwa kalau ingin menikah, seorang perempuan harus mempertimbangkan banyak hal. Kenal selama 6 minggu tidak cukup, katanya. Di sebuah tebing yang curam, Mrs. Smith sedang memanjat bersama temannya dan mengobrol juga tentang Mr. Smith mengenai pekerjaan dan lain-lain. Kembali ke tempat olahraga, Mr. Smith ditanya lagi oleh temannya bahwa perlu pertimbangkan lagi jika ingin menikah. Tapi Mr. Smith dengan tekad yang bulat mengatakan bahwa dia ingin menikahi Mrs. Smith. Di pagi hari, Mr. Smith terlihat berada di depan rumah sedang mengambil koran, dan di dalam rumah ada Mrs. Smith yang sedang menyikat gigi. Sepertinya mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya sibuk bersiap-siap akan pergi bekerja. Sebelum berangkat pun keduanya janjian makan malam di rumah jam 7 malam. Lalu mereka berdua berangkat kerja masing-masing. Malam harinya di malam rumah, Mrs. Smith sudah siap-siap menyiapkan makan malam. Sedangkan Mr. Smith baru saja datang. Mr. Smith memberikan mentega pesanan Mrs. Smith, tapi kelihatannya rasa mentega yang dibeli salah. Dan juga mereka berdua mengobrol tentang gorden baru yang dibeli Mrs. Smith, namun Mr. Smith sepertinya tidak suka. Namun Mrs. Smith menyukainya. Perbedaan-perbedaan mulai muncul antara keduanya yang membuat hubungan mereka terlihat kurang harmonis, seperti jam tidur, makanan, dan ketika Mrs. Smith ada panggilan kerja, Mr. Smith terlihat kurang menyukai hal tersebut. Di malam hari, Mr. Smith dan Mrs. Smith memiliki kegiatan masing-masing, seperti Mrs. Smith yang bilang ada panggilan kerja ternyata sedang berada di hotel. Sedangkan Mr. Smith berada di sebuah bar dan bergabung dengan 3 orang yang baru saja dia kenali untuk bermain judi. Ketika satu orang kembali, tiba-tiba secara mendadak Mr. Smith mengeluarkan 2 pistol kedap suara dan menembakkan ke orang-orang yang baru datang itu, dan menambahkan kembali ke 3 orang lainnya. Di hotel tempat Mrs. Smith masuk ke sebuah kamar dan mengunci kamar itu. Di sana dia bertemu seorang, dan secara mengejutkan juga Mrs. Smith dengan menyamar sebagai wanita penghibur dengan tiba-tiba mematahkan kepala orang itu hingga tewas. Anak buahnya yang di luar mendengar ada keributan di dalam mendobrak masuk, tapi Mrs. Smith dengan cerdinya sudah mempersiapkan alat semacam tali untuk turun dari atas gedung untuk terjun ke bawah. Di bawah, Mrs. Smith langsung pergi menggunakan taksi. Di jam mereka janjian, Mr. dan Mrs. Smith datang ke rumah tetangganya untuk sebuah acara pesta. Keduanya terlihat
berbaur dengan orang-orang lain. Di rumah sebelum tidur, terlihat Mr. dan Mrs. Smith juga masih sibuk dengan teleponnya masing-masing. Seperti Mrs. Smith yang ayahnya demam dan Mr. Smith yang akan pergi besok pagi untuk urusan pekerjaan di Atlanta. Keesokan paginya, Mr. Smith terlihat bersiap-siap dengan koper dan masuk ke garasi. Di sana ternyata bukan garasi biasa karena menyimpan banyak senjata api. Ketika Mr. Smith pergi, Mrs. Smith langsung bangun dan membuka oven, dan ternyata oven itu juga bukan oven biasa karena menyimpan berbagai macam senjata api. Mrs. Smith bahkan mengambil pistol dan pisau dari sana. Di tempat kerja, Mr. Smith membuka komputer rahasia dan diberikan sebuah instruksi untuk mengawasi target bernama The Tank. Di tempat kerja, Mrs. Smith masuk ke sebuah ruangan rahasia dan di sana dia juga diberikan tugas untuk membunuh seseorang yang ternyata target mereka berdua sama, yaitu The Tank. Di tengah gurun pasir, kita diperlihatkan posisi The Tank berada di sebuah mobil dengan pengawalan ketat. Di sana, Mrs. Smith sudah mengintai dari kejauhan. Dari arah yang lain, Mr. Smith datang mengendarai mobil dan ingin mengebom target juga dengan bazooka. Tapi Mrs. Smith mengetahuinya dan menembak dadanya. Mr. Smith yang tahu dirinya diserang dari atas tebing langsung menembakkan bazooka ke arahnya. Seketika tempat Mrs. Smith meledak, namun Mrs. Smith selamat dan pergi. Tapi bom jarak jauh yang sudah dipasang Mrs. Smith untuk membunuh target juga ikut meledak duluan. Alhasil target The Tank putar arah dan tidak jadi terbunuh. Keesokan harinya, Mr. Smith penasaran siapa orang di balik tebing itu dan mencoba mencari tahunya. Begitu pula Mr. Smith ingin mengetahui siapa orang yang menembak dirinya dengan bazooka pada waktu itu. Tapi Mr. Smith bergerak lebih cepat dengan mengetahui lokasi Mrs. Smith dari laptop yang tertinggal di lokasi saat kejadian kemarin. Di tempat kerja, Mrs. Smith dan Mr. Smith kaget. Ternyata orang yang dia tembak dengan bazooka kemarin adalah istrinya sendiri. Begitu pula dengan Mrs. Smith bahwa orang yang menembaknya adalah suaminya sendiri. Di rumah Mr. dan Mrs. Smith pada malam hari seperti biasa, mereka berdua makan malam. Namun malam ini akan berbeda karena mereka berdua mempunyai misi rahasia untuk saling membunuh satu sama lainnya. Setelah mengetahui identitas masing-masing, awal pertemuan dimulai ketika gelas wine jatuh dan Mr. dan Mrs. Smith yang ingin membersihkan tumpahan wine itu. Mr. Smith mengeluarkan pistolnya dan memanggil Mrs. Smith, tapi Mrs. Smith sudah pergi menggunakan mobil. Mr. Smith mengejar dan tidak sengaja tersandung di pagar, dan pistolnya kepencet dan menembakkan kaca mobil Mrs. Smith. Ketika Mr. Smith ingin menjelaskan, Mrs. Smith yang terlanjur marah menabrak Mr. Smith, namun Mr. Smith berhasil selamat dan menempel di atas mobil, lalu masuk melalui jendela. Tapi Mrs. Smith sudah keluar dengan membiarkan Mr. Smith di dalam mobilnya dan berjalan hingga menabrak pagar. Di malam yang sama, Mr. Smith tidur di tempat temannya dan Mrs. Smith tidur di tempat kerjanya. Esok harinya, Mrs. Smith sampai di rumah terlebih dahulu dan menggeledah semua ruangan termasuk garasi penuh senjata milik Mr. Smith. Ketika Mr. Smith sampai rumah, dia sudah terlambat. Di tempat kerja Mrs. Smith, Mr. Smith menyelinap lewat lubang angin, tapi Mrs. Smith mengetahuinya dan menyapanya lewat telepon. Sedangkan Mrs. Smith sudah siap dengan shotgunnya ketika Mr. Smith terlihat oleh Mrs. Smith langsung menembak tanpa ragu, tapi Mr. Smith masih bisa menghindar. Terjadilah tembak baku antara keduanya. Mrs. Smith yang sudah siap dengan dua senjatanya menembak Mr. Smith. Ketika Mr. Smith nggak sengaja memecahkan teko kaca, Mrs. Smith mendengarnya dan langsung menembakkannya dengan shotgun berkali-kali. Namun Mr. Smith masih berhasil lolos. Namun Mrs. Smith berganti dengan senapan tembakan beruntun dan menembak ke arah Mr. Smith yang sembunyi. Lalu Mr. Smith melempar dengan pisau dapur, tapi Mrs. Smith semakin marah dan menembakinya beruntun ke arah tempat Mr. Smith. Sampainya di dapur, meledak. Ketika itu Mr. Smith dengan cepat menerjang kepulan api dan menendang Mrs. Smith. Terjadi perkelahian antar keduanya, saling memukul dan melempar barang masing-masing. Keduanya saling bersih tegang dan siap akan membunuh, tapi suasana berubah ketika mereka mencoba berdansa berdua, tapi juga saling waspada dengan benda-benda tajam yang menempel di Mr. dan Mrs. Smith. Ketika Mrs. Smith pergi, sebuah ledakan terjadi, membuat semua orang di dalam berhamburan.
keluar. Ketika itu pula Mrs. Smith lalu Mrs. Smith mengejarnya, namun ternyata di jasnya sudah dipasang bom. Tapi Mr. Smith mengetahuinya dan membuang jasnya. Lalu Mr. Smith mengambil mobil orang dan mengejar Mrs. Smith. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Mr. Smith menelpon Mrs. Smith dan bertanya mengenai perasaannya masing-masing. Ketika pertama kali bertemu, Mr. Smith berkata jujur dengan perasaannya bahwa dia senang dengan Mrs. Smith, tapi Mrs. Smith sepertinya berpura-pura dan tidak mengatakan jujur. Sesampai di depan rumah, Mrs. Smith menabrak mobil Mr. Smith dan masuk rumah dulu. Mr. Smith yang masuk rumah belakangan menyelinap masuk lewat jendela dan mengambil pistol. Hingga Mrs. Smith terlempar. Ketika Mrs. Smith dengan lengah, ia terpukul dengan lemparan Mrs. Smith dan menendang hingga terjatuh. Sampai perkelahian yang sengit antar keduanya muncak ketika keduanya berhasil menodongkan senjata satu sama lainnya. Tiba-tiba perasaan mereka berdua menyatu dan mereka berubah saling mencintai lagi. Keesokan harinya ketika mereka sarapan, bom asap ditembakkan ke dalam rumahnya dan Mr. Smith berlindung ke basement. Sesampai di basement, ada robot yang masuk dan melemparkan bom, tapi dengan sigap Mr. Smith menendangnya dan bom itu meledak di dekat tangki gas sehingga membuat seisi rumah meledak. Tapi Mr. dan Mrs. Smith selamat karena lebih dahulu keluar dari rumah. Lalu mereka kabur dengan mobil. Di perjalanan, Mr. dan Mrs. Smith dikejar oleh seseorang dari belakang. Mereka menembaki Mr. dan Mrs. Smith, tapi Mr. dan Mrs. Smith mencoba membalasnya, mengambil dengan Mrs. Smith yang mengemudi dan Mr. Smith yang menembaki musuh. Ketika Mr. Smith akan menuju ke ruangan Mr. Smith, Mrs. Smith dan semua rekannya melakukan evakuasi dan pergi dari ruangan itu menggunakan tali yang ditembakkan ke gedung sebelah. Mr. Smith yang baru sampai ke ruangan itu terlambat karena Mrs. Smith juga sudah pergi melintasi gedung. Keesokan harinya, Mr. Smith mengetahui tempat baru Mrs. Smith berada lewat sisa-sisa file yang ditinggalkan di kantor yang lama. Mrs. Smith ketika Mr. Smith ke sana, ternyata seperti biasa Mrs. Smith sudah mengetahui, dan ketika Mr. Smith berada di sebuah lift, Mrs. Smith mengancam akan meledakkan lift itu, tapi Mr. Smith menantang. Alhasil lift itu diledakkan, tapi ternyata Mr. Smith berhasil selamat karena sudah melakukan tipuan dengan menghack kamera Mr. Smith di malam hari di sebuah restoran. Mrs. Smith terlihat berduka atas Mr. Smith, tapi tiba-tiba Mr. Smith muncul dengan menawarkan minuman kepadanya. Ketika satu mobil mereka menabrak mobil Mr. dan Mrs. Smith, Mr. Smith maju menyerang salah seorang di mobil itu dan tidak sengaja menarik pelatuk bom yang mengakibatkan mobil musuh meledak. Berikut dua mobil menghimpit mobil Mr. dan Mrs. Smith, namun Mrs. Smith berhasil lolos dengan membelokkan salah satu mobil dan menabraknya ke pagar air. Adegan kejar-kejaran mobil berlanjut sampai Mrs. Smith memutar mobilnya dan menembak mobil musuh pada bagian depan mesin sehingga membuat mobilnya kebalik dan terguling. Di sebuah kafe, Mr. dan Mrs. Smith bertemu Eddie, teman Mr. Smith yang mengetahui kondisi mereka. Kalau berpisah akan hidup, tapi kalau bersama akan mati, kecuali mereka mendapatkan target mereka, yaitu The Tank yang dipenjara di kantor polisi dengan penjagaan super ketat. Di malam hari di kantor polisi, Mr. dan Mrs. Smith memulai aksinya untuk mendapatkan The Tank kembali. Dengan pengalaman Mr. Smith, akhirnya The Tank berhasil didapatkan dan dibawa ke sebuah hotel untuk diinterogasi, yang memberikan fakta sebenarnya bahwa target yang asli adalah Mr. dan Mrs. Smith sendiri. The Tank hanyalah umpan agar Mr. dan Mrs. Smith bisa saling membunuh. Karena disabuk The Tank diberi pelacak, tidak lama lokasi Mr. dan Mrs. Smith sudah dikepung banyak pasukan, tapi Mr. dan Mrs. Smith berhasil sembunyi di bawah selokan air. Ketika Mr. dan Mrs. Smith bersembunyi di sebuah mall, mereka diserang beberapa pasukan, tapi Mr. dan Mrs. Smith melumpuhkan mereka secara diam-diam sampai mereka ketahuan dan dihujani tembakan. Mereka bersembunyi di lift. Ketika lift terbuka, mereka sudah disambut dengan banyak pasukan yang muncul dari membobol atap. Tapi mereka kembali masuk lift di lantai bawah. Mereka kembali menembaki musuh yang ada. Mr. dan Mrs. Smith memiliki rencana, Mr. Smith di bawah dan Mrs. Smith di atas. Tapi Mrs. Smith tertembak jatuh. Mr. Smith berusaha menyelamatkan Mrs. Smith dengan mengendarai go-kart
dan Mr. dan Mrs. Smith kabur, tapi mereka terkena tembakan bazooka dan terpental. Ketika keadaan mereka terpojok, mereka masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan, mereka bersiap dengan senjata masing-masing. Ketika keluar ruang, mereka bekerja sama untuk menembaki semua musuh yang ada di luar hingga tidak ada yang tersisa, dan akhirnya mereka selamat.